Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Anandriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan bagian keempat dari soal SJT dan PCK UPPWG yang berbasis PMM gitu ya. Jadi soal-soal ini adalah soal-soal TO PMM. Nggak semua akan saya bahas tentunya ya, nggak semuanya. Cuman ya beberapa soal kita bahas semoga bisa menginspirasi kayak gitu ya Bapak Ibu. Dan ini ternyata, ini saya mendapatkan gambar yang sangat cantik yang pastinya Bapak Ibu mengidam-idamkan ini semua tertampil di layout PPG-nya Bapak Ibu semuanya gitu ya. Dan ternyata nilai 35 pada nilai penguasaan pembelajaran dan nilai pengembangan diri 75 itu nggak mustahil gitu. Secara pribadi awalnya saya dan juga peserta bimbel saya, jadi saya kan punya bimbel ya Bapak Ibu ya, untuk piloting 2 saat ini, untuk piloting 3 belum saya buka, nanti bukanya tanggal 20 Oktober, insyaallah 20 Oktober di grup Telegram, saya, nanti linknya di deskripsi, silahkan nanti diklik dan join di sana, tunggu pengumumannya. Itu kami mikir awalnya itu mustahil gitu loh, kayak prank gitu, cuman ternyata setelah dibahas, oleh kami dan juga peserta kami gitu ya. Ini kalau ini, pecah telurnya di salah satu peserta kami, tetapi terus akhirnya kan kami, pakai bersama-sama kayak gitu ya, bahwa akhirnya alhamdulillah mendapatkan nilai sempurna, kayak gitu. Oke, nggak usah panjang lebar, Bapak Ibu yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang belum, apa ya, yang belum follow IG saya, follow IG saya dulu Bapak Ibu. Biar saya tambah semangat gitu. Oke, nggak usah panjang lebar, kita langsung ke soal selanjutnya ya. Nah, di sini ini juga cukup membingungkan ya soalnya ya Bapak Ibu ya. Kita lihat bersama coba. Untuk melakukan pembelajaran matematika agar siswa dapat menginterpretasi. Sebentar, saya pilih. Oke, kan dulu ya. Menginterpretasikan data yang disajikan menggunakan diagram batang. Jadi tujuannya adalah menginterpretasikan data yang disajikan menggunakan diagram batang. Pak Rizky ingin memanfaatkan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan siswa. Penerapan pembelajaran yang memanfaatkan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan siswa berikut ini yang paling tepat adalah, gitu ya, oke. Ini akan merujuk, jawaban kita akan merujuk ke jawaban yang disukai oleh sistem PMM ya, gitu. Siswa, walaupun, sebentar, walaupun kadang tuh kayak, kayaknya saya yang ini nih, kayaknya yang ini betul nih gitu ya. Cuman ternyata sistem kita harus mengakui bahwa, yang harus dianut tetap saja sistem ya Bapak Ibu ya, kan kita nggak bisa protes gitu. Yang akan saya sampaikan adalah apa yang diinginkan oleh sistem gitu. Siswa secara berkelompok mengumpulkan data tentang tinggi badan, ukuran sepatu, atau berat badan teman dalam satu kelas untuk disajikan dalam diagram batang. Oke. Ini kayaknya, wah ini kegiatan yang mungkin banyak kita lakukan ya saat di kelas gitu. Mengumpulkan data. Cuman di sini kan menginterpretasikan data yang disajikan. Nah, disajikan. Maka ini tidak benar. Karena di sini kan siswa masih mengumpulkan data. Yang B, siswa secara berkelompok mengumpulkan data tentang banyaknya kendaraan roda 2 atau 4 yang lewat di depan sekolah dalam kurun waktu tertentu untuk disajikan dalam diagram batang. Nah, ini masih mengumpulkan, kemudian nanti akan disajikan gitu ya. Nah, jadi ini tidak tepat. Yang nomor yang B ini nggak tepat gitu. Yang C, siswa secara berkelompok mencari data di perpustakaan, ruang guru, atau ruang kepala sekolah yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Kemudian menjelaskan diagram batang tersebut. Nah, lihat bahwa tujuannya adalah menginterpretasi data yang disajikan. Jadi, sudah ada data yang disajikan dalam bentuk diagram batang, lalu siswa menginterpretasikan, memaknai, begitu loh Bapak Ibu. Nah, sehingga di sini yang tepat adalah C, gitu. Awalnya, awalnya saya tuh sejujurnya milih B gitu loh. Karena kalau yang A
itu datanya tidak cukup heterogen menurut saya. Kemudian yang B gitu ya. Eee, tapi ternyata sistemnya milihnya yang C gitu. Kemudian kami pikir-pikir lagi, kami analisis, oh ternyata memang tujuannya adalah menginterpretasi data yang disajikan. Berarti datanya udah ada, siswa, diminta untuk menginterpretasikan atau memaknai atau di sini menjelaskan kayak gitu ya, gitu. Nah, yang D bagaimana? Siswa secara berkelompok mencari data ke web Badan Pusat Statistika yang disajikan dalam bentuk diagram batang, kemudian menjelaskan diagram batang. Sebetulnya ini mirip dengan C ya, cuman masalahnya yang D itu bedanya apa? Kalau yang D itu mencarinya di website gitu. Tetapi yang diinginkan soal adalah ini. Nah, yang saya bold memanfaatkan kondisi sekitar sekolah. Jadi yang tepat adalah yang C gitu. Kalau yang E, siswa secara berkelompok mempraktekkan bagaimana mengukur tinggi tiang bendera di sekolah menggunakan klinometer. Kemudian menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Enggak ya, karena ini masalah trigonometri gitu ya. Kalau yang menggunakan klinometer. Jadi jawabannya adalah C, Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut. Sebagai seorang guru matematika, Anda akan selalu mencari cara yang terbaik untuk menyampaikan suatu informasi kepada peserta didik. Baik itu tentang materi matematika maupun materi yang lain. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak salah dalam mengartikan informasi yang Anda sampaikan. Ketika Anda menyampaikan urutan operasi pada bilangan, maka urutan yang paling tepat Anda sampaikan pada peserta didik adalah oke. A. Kerjakan dahulu operasi dari urutan paling kiri ke kanan tanpa memperhatikan tanda yang lainnya kecuali tanda operasi. Salah ya. Kan kita punya urutan. Harus tanda apa dulu? Ya, sebentar. Perhatikan dahulu tanda apa saja yang ada pada operasi tersebut. Oke. Lalu kerjakan dari kiri ke kanan, terus sampai selesai operasinya. Oke, ini lebih ke tandanya dulu ya, tanda operasi, tanda operasi. Nah, sedangkan nomor C, perhatikan operasi yang ada di dalam tanda kurung. Betul. Dahulukan operasinya. Betul. Kemudian ikuti operasi dari kiri ke kanan, terus sampai selesai operasinya. Betul. Yang ini ya, perhatikan. Kayaknya mau betul. Hampir saja saya jawab yang C, tapi kita lihat dulu yang lainnya dulu ya. Yang D, perhatikan operasi yang ada di dalam kurung. Dahulukan operasinya, betul. Lanjutkan dengan operasi kiri ke kanan, betul. Perhatikan mana yang harus didahulukan. Nah, ini perhatikan mana yang harus didahulukan, guys. Nah, ini ya yang D ya. Kenapa? Karena ingat ada tanda kali, bagi, tambah, kurang itu kan tidak harus urut dari kiri ke kanan ya, tapi mana yang harus diperhatikan lebih dulu. Yang E, perhatikan urutan yang didahulukan yaitu perkalian atau pembagian, kemudian jumlah atau kurang operasi dari kiri ke kanan. Sebenarnya betul yang E, tetapi kan ada yang tentang tanda kurung juga ya. Nah, maka di sini yang tepat adalah yang D, Bapak Ibu ya. Tuh. Oke, sebelum saya lanjut, yang belum komen, komen dulu biar saya tambah semangat. Gitu. Lanjut. Oh iya, BTW ini malam, ini tengah malam di rumah saya. Makanya saya agak bisik-bisik ya, biar anak saya nggak bangun. Pak Jungkung akan mengajarkan materi persamaan linear satu variabel kepada peserta didiknya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari menggunakan persamaan linear satu variabel. Gitu. Berikut ini adalah materi-materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Satu, menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait persamaan linear satu variabel. Kemudian yang dua, menyelesaikan operasi hitung persamaan linear satu variabel. Tiga, membaca soal dengan cermat dan memahami maksud pertanyaannya. Empat, mengidentifikasi bentuk persamaan linear satu variabel. Lima, membuat model matematika persamaan linear satu variabel. Urutan materi yang paling tepat apa nih? Nah, oh, kita sudah dibantu oleh pilihan gandanya. Oh, pertama tiga dulu. Membaca soal dengan cermat. Sorry. Ini dulu ya. Apa nih? Oke, nomor tiga dulu. Oke, baca soal dulu. Setelah baca soal, mengidentifikasi. Empat ya, identifikasi bentuk dulu. Oke. Kemudian apa setelah mengidentifikasi? Maka tentulah membuat model matematikanya dulu gitu. Nah,
Berarti 3, 4, 5. Kemudian apa? Setelah buat model matematika apa kira-kira? Ya, nomor 2, menyelesaikan operasi hitungnya. Gitu, nomor 2. Setelah itu baru kan menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait persamaan linear satu variabel. Apa yang ditanyakan. Berarti ini diawali dengan nomor 3 dan diakhiri dengan nomor 1. Wis, 4. 3, 4, 5, 2, 1, Bapak Ibu. Gitu ya. Oke. Oh, saya nggak setuju, Bu Ana. Silahkan komen di kolom komentar gitu ya, Bapak Ibu. Tapi ini ya udah betul. Menurut sistem udah betul, Bapak Ibu. Karena nilainya sempurna. Em, lanjut ya. eh untuk mengenalkan konsep transformasi geometri, seorang guru menayangkan sinopsis film Transformer. Oke. Hmm. Pada film tersebut diceritakan tentang robot alien yang dapat berubah menjadi kendaraan, mesin, atau makhluk. Guru menanyakan pada siswa, apakah transformasi geometri juga akan mempelajari tentang perubahan suatu bentuk ke bentuk lain? Nah, untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis siswa, berikut adalah desain pembelajaran yang tepat agar siswa dapat memahami transformasi tunggal. Pilihlah jawaban yang benar dengan beri centang. Oke, jawaban benar lebih dari satu. Nah, yang pertama ya, siswa diminta berkaca di depan cermin datar, kemudian diminta untuk maju mundur, kemudian diminta menentukan apakah ukuran bayangannya berubah, apakah posisi bayangannya berubah, dan apakah jarak bayangan ke cermin berubah. Nah, sifat ini untuk menentukan sifat refleksi, gitu ya. Berarti betul. Yang kedua, siswa diminta mengamati mobil mogok, kemudian didorong maju atau mundur. Siswa diminta menentukan apakah ukuran mobil setelah didorong berubah. Apakah posisi mobil setelah didorong berubah. Ini untuk menentukan sifat translasi. Betul ya, pergeseran gitu. Refleksi tadi pencerminan, yang kedua pergeseran atau translasi. Nomor 3, siswa diminta mengamati motif batik. Oke, kemudian siswa diminta mencari contoh gambar motif batik yang terjadi akibat pencerminan. Nah, ini juga bisa ya, Bapak Ibu ya. Nomor 4, siswa diminta mengamati bagaimana orang mencetak foto yang dicetak dengan ukuran 2x3, 3x4, 4x6, dan ukuran postcard. Ini untuk menentukan sifat rotasi. Nah, ini salah ya. Saya dulu pernah melakukan kesalahan dengan memilih ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya cuma lihat, oh, foto. Berarti ya, apa namanya, dilatasi. Tapi ternyata di sini rotasi. Maka dia salah. Dan nomor 5 juga salah. Karena dia spion ya. Spion mobil itu pakainya cermin cekung. Berarti salah Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, kayak udah dulu. Bapak Ibu yang mau lebih lanjut, silahkan join Telegram saya. Linknya saya taruh di deskripsi. Nanti ada pengumuman-pengumuman apa gitu, silahkan japri saya gitu Bapak Ibu. Kalau di grupnya memang nggak bisa chat ya, biar apa? Biar nggak nanti berisik sekali karena anggotanya puluhan ribu kayak gitu ya. Jangan lupa follow IG saya juga Bapak Ibu. Di situ saya bikin konten-konten yang menarik tentang pendidikan, tentang matematika, kadang tentang ya diri saya sendiri. Mohon maaf. Nah, jangan lupa komen biar saya semakin semangat dan teman-temannya diajak untuk subscribe sini ya. Oke. Semoga Bapak Ibu yang lihat video ini bisa lulus nanti PPPG-nya sekali ujian, nggak usah retake. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.